Halo teman, jumpa lagi bersama gue Setnan. Kali ini gue akan membahas soal kemenangan Timnas Indonesia atas Kurasaw. Ya, seperti kita ketahui bahwa kembali lagi Timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong berhasil meraih kemenangan atas Kurasaw, tim yang saat ini berada di peringkat 84 FIFA. Yang mana kita ketahui bahwa dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1. Kali ini 2 gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Drajat pada menit ketiga, kemudian Dendi Sulistiawan pada menit ke-87. Sementara satu-satunya gol yang berhasil dicetak oleh Kurasaw yaitu dicetak oleh Jeremy Antonis pada menit ke-47. Dengan demikian total dalam 2 kali uji coba melawan Kurasaw, Timnas Indonesia berhasil unggul ataupun menang 2 kali. Ini tentunya akan mempengaruhi peringkat Timnas FIFA kita gitu. Kalau berdasarkan hitung-hitungan yang ada, kemungkinan Timnas kita bakal bisa mencapai peringkat ke 151. Sekarang kan kita ada di peringkat 155 gitu. Ya, nanti kita akan berada di peringkat ke 151. Nah, kalau berbicara pertandingan sendiri tadi memang sangat luar biasa ya bagaimana permainan dari anak-anak asuh dari Sinteyong di laga kali ini gitu, bagaimana determinasi mereka kembali perlihatkan gitu, bahkan pada menit-menit awal bagaimana tekanan mereka langsung lakukan. Kalau misalkan di pertandingan pertama Kurasaw yang mengagetkan dengan mencetak gol cepat di menit awal babak pertama, kali ini kita ataupun Timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol cepat di menit awal lewat gol Dimas Drajat yang memanfaatkan bola rebound tadi hasil tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Witan Sulaiman gitu. Witan Sulaiman sendiri di laga ini bisa dibilang sebagai kalau menurut gue ya pemain terbaik lah, man of the match gitu, lewat 2 assist yang dia catatkan gitu. Gol kedua pun berkat dari aksi dari Witan Sulaiman terlebih dahulu yang mengecoh hingga beberapa ataupun 2 pemain dari Kurasaw setidaknya di depan gawang akhirnya memberikan umpan mendatar di depan gawang yang akhirnya tinggal di sodok saja istilahnya gitu, tinggal diteruskan saja oleh Dendi Sulistiawan untuk menjadi gol kedua sekaligus menjadi gol kemenangan bagi Timnas Indonesia. Di laga ini sebenarnya Kurasaw juga bisa dibilang cukup kesulitan ya mereka untuk bisa terus memberikan tekanan gitu. Beberapa kali juga para pemain mereka terpancing emosi, bermain keras, menjurus kasar gitu, hingga akhirnya Juninho Bakuna tadi mendapatkan kartu merah gitu pada menit ke-80, dan itu yang membuat pemain kita juga sedikit diuntungkan karena unggul jumlah pemain. Yang pasti dengan adanya kemenangan ini pastinya menimbulkan optimisme bagi skuad Garuda gitu untuk menatap event-event selanjutnya ke depan gitu. Tapi kita harapkan juga jangan sampai skuad Timnas Indonesia cepat puas gitu. Apalagi juga di laga 2 uji coba ini banyak muka-muka baru yang juga ditampilkan oleh Coach Sinteyong gitu. Ramadan Sananta, kemudian Dendi Sulistiawan akhirnya dipanggil lagi. Kemudian Yakob Sayuri yang juga menjadi starting 11 ataupun andalan dalam 2 laga uji coba ini gitu. Kemudian ada Muhammad Ferrari yang akhirnya debut bersama timnas senior gitu, yang akhirnya ini menimbulkan harapan terutama untuk posisi striker ya, dengan munculnya Dimas Drajat yang mampu kembali menjawab kepercayaan dari Coach Sinteyong dengan mencetak gol. Jadi totally ada 2 gol yang dia cetak dalam 2 uji coba kali ini, yang kita harapkan Dimas Drajat bisa terus konsisten sehingga bisa terus diandalkan sebagai striker masa depan Timnas Indonesia. Begitu juga dengan Ramadan Sananta gitu, yang akhirnya mendapatkan panggilan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Muhammad Rafli juga kita harapkan bisa terus berkembang, apalagi nanti di klub gitu dia bisa terus membuktikan untuk menjadi salah satu striker lokal terbaik di Indonesia dengan mencetak gol tentunya di kompetisi. Tentunya itu akan menjadi penilaian-penilaian bagi Coach Sinteyong untuk menatap event selanjutnya yang terdekat, yaitu Piala AFF 2022 yang akan digelar pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Karena pastinya ekspektasinya akan sangat tinggi sekali ya di Piala AFF kali ini gitu. Melihat dengan tren positif yang sudah didapatkan oleh Timnas Indonesia, tentunya gelar juara menjadi target
bagi timnas Indonesia di Piala AFF nanti, apalagi sistemnya sudah kembali ke kandang tandang gitu. Jadi ada 2 laga home, 2 laga tandang gitu yang akan dijalankan di fase grup. Kemudian lolos semifinal ada sistem kandang tandang lagi, begitu juga final kandang tandang lagi. Jadi balik lagi ke format sebelumnya, tidak seperti ketika masa pandemi waktu Piala AFF 2020 kemarin ketika kita jadi runner up. Waktu itu dipusatkan, disentralisasi di Singapura. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari gua kali ini. Semoga timnas Indonesia kita bisa terus menang dan bisa terus berprogres baik hingga akhirnya nanti di Piala AFF 2022 kita bisa menjadi juara. Kemudian di Piala Asia 2023 kita juga bisa menjadi juara. Satu lagi, semoga harapan untuk bisa beruji coba dengan tim-tim yang berada di peringkat 50 besar dunia itu bisa tercapai. Sehingga peringkat FIFA kita bisa terus naik dan naik lagi gitu. Bisa di angka ataupun di posisi 100 besar. Oke, itu saja mungkin pembahasan dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan gua Resatnan. Sampai jumpa lagi.